Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita mulai dialog, ngobrol santai bersama Ustadz Zuhair. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zuhair dari Arab Saudi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Profesor, bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, bi khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Nah, itu ya, menyapa dalam bahasa Arab karena Ustadz Zuhair ini mahasiswa di Arab Saudi di Madinah, di Islamic University of Madinah. Subhanallah ya, tidak sembarang orang Indonesia yang bisa kuliah ke Arab Saudi, apalagi di Madinah, itu kota para nabi, ya luar biasa, apalagi ini dengan beasiswa gitu nggih. Nggih, alhamdulillah. Masya Allah, sekali lagi selamat Ustadz Zuhair yang sedang kuliah di Madinah. Semoga kuliahnya selalu diberkahi Allah, lancar, dan ilmu yang didapat manfaat dunia akhirat. Amin, amin. Insya Allah, alhamdulillah sekali lagi kita akan mendapatkan cerita, pengalaman, bagaimana ini mungkin yang belum pernah didengar ya, yaitu suka dukanya belajar di Arab Saudi, di negeri para nabi itu, terutama sukanya dulu ya ini supaya tambah semangat yang melihat video ini. Monggo diceritakan pada kita semua, Ustadz Zuhair, sukanya gimana waktu itu dan waktu siap, ini. Prof. Kalau ya sebenarnya kalau suka dan duka banyak ya, dan pertama-tama kalau sukanya dulu pertama-tama karena ini sebenarnya udah jadi mimpi sejak di SMP. Jadi waktu SMP itu ada guru kami, Dr. Muinuddinillah, yang alumni dari Arab Saudi. Terus beliau kadang kalau kajian bercerita dulu ketika kuliah di Arab Saudi bertemu dengan guru-guru seperti ini, terus metode pembelajarannya seperti ini. Dari situ jadi muncul keinginan, dan alhamdulillah keinginan itu bisa terwujud. Dan yaitu jadi salah satu sukanya karena ya ini udah lama diimpikan, terus udah lama jadi doa gitulah intinya. Jadi senang sekali kalau salah satu harapan yang udah lama diimpikan terwujud. Terus juga karena dapat kesempatan di Arab Saudi ya, kalau kesempatan buat ibadah jadi lebih enak gitu, lebih enak karena dekat dengan tempat-tempat suci, tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah banyak sebutkan dalam hadisnya tentang keutamaan-keutamaannya kayak gitu. Masya Allah. Jadi intensitasnya secara kuantitas itu lebih sering, lebih banyak. Secara kualitas juga di dalam kita beribadah itu tambah lebih luar biasa gitu nggih Ustadz ya. Semoga seperti itu. Semoga selain, karena ya walaupun sebenarnya tempat berpengaruh, tapi kan kadang diri sendiri yang lebih pengaruh gitu. Dan suasana di sini mendukung gitulah kalau memang mau buat beribadah gitu. Mantap sekali. Jadi ini salah satu sukanya kita semua yang diridhoi Allah bisa ke tanah suci ya, di Makkah maupun di Madinah. Apalagi Nabi Muhammad SAW, beliau dimakamkan di Masjid Nabawi tersebut ya. Jadi kita bisa selalu dekat dengan Rasulullah, kira-kira seperti itu ya. Ini luar biasa sekali lagi bagi semuanya, terutama Ustadz Zuhair dan kawan-kawan yang dapat beasiswa nggih. Ini yang lebih
lebih suka lagi karena juga dapat beasiswa, oke. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong soal beasiswa ini juga saya kira menarik ya. Ini tadi kan ceritanya awalnya dari seniornya nggih, di Indonesia yang pernah dulu belajar ke Timur Tengah. Lalu kemudian menceritakan akhirnya menjadi motivasi dan inspirasi untuk kemudian mengikuti jejaknya tersebut ya. Alhamdulillah Ustadz Zuhair diridhoi kemudian akhirnya bisa studi. Nah, soal beasiswa sekali lagi ini sebetulnya untuk belajar ke luar negeri terutama di Madinah di kampus Islamic University of Madinah itu berapa skema ya atau berapa macam beasiswa yang bisa didapat itu dan prosesnya seperti apa? Untuk proses ya, untuk proses atau skema buat mendapatkan beasiswa atau cara untuk belajar di Arab Saudi, terutama di kampus saya, Prof, itu yang saya tahu ada 2 jalur. Yang pertama jalur beasiswa, yang kedua jalur reguler. Jalur reguler itu sampai sekarang masih sedikit sekali infonya. Bahkan dari teman-teman yang ada di Madinah belum ada yang saya kenal masuk lewat jalur reguler karena emang kuota untuk jalur beasiswa sangat sangat besar gitu dibanding dengan yang jalur reguler. Masya Kalau Allah, jadi untuk lebih beasiswanya, besar, ya, lebih banyak beasiswanya ketimbang jalur yang dibuka dengan reguler gitu, Ge. Masya Allah. ya, Nah, karena ini bukti bahwa kerajaan Arab Saudi memang betul-betul royal dalam arti ini ya, dermawan juga untuk memberikan support dana pendidikan bagi siapapun dari negara manapun untuk belajar ke Arab Saudi, begitu ya Ustaz? okay. Bahkan defaultnya atau bahkan normalnya itu semua mahasiswa asing kalau mendaftar di kampus di Arab Saudi kemudian keterima, yaitu berarti otomatis dia dapat yang beasiswa gitu. Masya Jadi Allah. ketika dia daftar kemudian keterima, ya udah berarti otomatis dia terdaftar sebagai mahasiswa yang dapat beasiswa kayak gitu. Masya Allah, luar biasa, sungguh keberuntungan, ya. Nah, itu ngomong-ngomong berapa ya setiap bulannya atau ininya, setiap tahunnya atau apa saja wujudnya itu beasiswa? Apakah uang saja atau apa kayak gitu? Kalau beasiswa yang didapat mahasiswa sama teman-teman di sini itu, yang pertama bulanan. Jadi ada uang saku bulanan yang jumlah realnya 840 real untuk S1. Untuk S1 840 real. Kemudian ada 840 real untuk S1. Kemudian ada setiap tahun itu juga ada kayak uang saku yang diperuntukkan untuk biaya buku. Oh gitu, Untuk Masya biaya buku. Allah. Itu untuk mahasiswa S1 juga S2, S3 semua dapat itu untuk biaya buku. Kemudian Kalau ada yang tadi S2, S3 di sana juga ada beasiswa ya? iya beasiswa juga, ada Lebih beasiswa banyak? juga. Kalau secara kuota emang jauh lebih sedikit, tapi uang saku kalau di kampus saya bedanya cuma sedikit uang sakunya, Pak. Oh, Kalau setahu setahu saya 900 kalau nggak salah, 900 real buat S2, 950 buat S3. Tapi di Masya Allah. kampus-kampus lain bahkan ada yang untuk S2, S3 itu jauh lebih besar jumlahnya. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Ini kampus Islamic University of Madinah atau Universitas Islam Madinah. Ini lokasinya dekat dengan Masjid Nabawi berapa kilometer Ustadz ini? Nah ini tadi kan sambil kuliah, sambil ibadah. Nah ini saya kira juga menarik ya, selain beasiswanya yang sangat banyak, ya untuk S1, S2, S3,
Ini yang bikin penasaran mungkin tadi kan intensitasnya ibadah itu juga besar ya atau banyak. Kemudian ini kita melihat juga penasaran ya, ingin melihat apa itu jaraknya, berapa ini, berapa jauh dan berapa dekat. Kalau kampus kami yang di Madinah itu kurang lebih jaraknya sama Masjid Nabawi kurang 15 menit untuk naik kendaraan. Jadi 15 menit naik kendaraan dan kalau dari kampus bahkan ada tiap sore ada bis yang antar jemput dari kampus ke Masjid Nabawi. Karena memang Masya di Allah, Masjid Nabawi itu luar selain biasa. dapat selain bisa ibadah di sore hari, emang banyak sekali kalau mau pelajaran tambahan di duduk di Masjid Nabawi itu kan kalau profesor pernah ke sana juga ada banyak majelis-majelis, ada banyak eh, Halakoh, apa halakoh. halakoh ilmu gitu kan. Dan, jadi di situ emang bahkan guru-guru kami di kelas pun nyampaikan kalau emang mau belajar lebih banyak, nggak cukup dengan di kelas, harus menyempatkan sore ikut halakoh yang dirutinkan gitulah kalau di Masjid Nabawi. Masya Gitu. Allah, luar biasa. Nah ini juga mengingatkan yang belajar di Al-Azhar itu juga masjid menjadi pusat belajar, nggih, pusat pendidikannya juga, nggih. Nah, tapi yang menarik Oke. lagi di Masjid Nabawi ini kan makamnya Nabi Muhammad SAW di situ, nggih. Di background apa ini? Oke. Kalau kubahnya warnanya hijau itu pas di bawah Mhm. itu sebagai tanda bahwa Rasulullah dulu rumahnya di situ, kemudian hingga dimakamkan di situ. Betul, nggih? Ustaz, nggih? Oke, betul. Oke. Masya Di Allah. situ dimakamkan Rasulullah, kemudian juga dimakamkan sahabat Bakar, juga Umar bin Masya Allah. Khattab. Luar biasa. Beliau sangat dimuliakan oleh Allah. Kita semua juga yang bisa berkunjung di sana atas izin Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang bisa kuliah. Nah, ini sudah gratis ya, sambil ibadah, sambil belajar, yang mendapatkan keberkahan 1000 barokah, bahkan lipatan barokah yang tidak terhingga. Masya Allah. Nah, ini yang sekali lagi semoga video ini juga menjadi apa ya, semacam motivasi dan inspirasi seperti halnya Pak Zuher waktu sebelum kuliah itu dapat inspirasi dan sekarang berbagi inspirasi. Nah ini subhanallah ya, akhirnya ilmu itu nurun ya. Kalau bahasa Oke. Jawa itu ilmu itu apa ya? Kemudian sambung menyambung atau karena diturunkan tadi itu ya. Nah ini saya kira sekali lagi informasi informasi awal ya yang bisa diikuti, bisa disimak. Nah nanti kontak-kontak dengan Pak Zuher ini kebetulan termasuk pejabat di PCIM, pengurus cabang atau pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Arab Saudi. Mantap sekali ya. Jadi kok bisa juga sambil kuliah, sambil organisasi. Ini bagaimana ini? Ustadz, ngatur waktunya gitu. Eh, Kalau kuliah dan organisasi sebenarnya mungkin teman-teman di Indonesia mungkin secara pengalaman, secara pengetahuan organisasi mungkin juga punya kelebihan itu. Dan emang kalau saya merasa ya, karena di Arab Saudi ini kita serba dilengkapi, serba diberi kemudahan. Jadi kalau kita di sini ketika belajar itu cuma terbiasa dengan menerima, misalkan menerima bulanan, menerima fasilitas dan lain sebagainya, tapi nggak pernah diasah buat memberi berkontribusi, itu jadi takutnya kalau ketika pulang nanti malah hilang atau kebiasaan dari Arab Saudi dengan menikmati berbagai fasilitas terbawa. Jadi ya itu, kalau saya sendiri berorganisasi ini sebagai latihan diri, terus kemudian dari situ juga
belajar banyak hal, terus juga dari organisasi ini kan juga membawa keberkahan-keberkahan lainnya, termasuk dari organisasi ini kan saya jadi kenal profesor, terus jadi kebaikan-kebaikan lainnya itu nggak terbatas dari kuliah dan pembelajaran-pembelajaran, tapi juga dari organisasi. Jadi silaturahim itu tidak terputus walaupun masa-masa berjuang kuliah gitu ya Ustadz ya. Berorganisasi, menyambung silaturahim, menyambung ilmu, juga berbagi dengan sesama gitu, termasuk seperti ini ya melalui digital. Iya, alhamdulillah. Ya Allah. Nah, ini kita juga penasaran ini, sulitnya belajar di Arab Saudi. Ini yang bikin orang mikir 2 kali, bahkan mungkin juga 1000 kali soal bahasa Arab, Ustadz. Nah ini gimana ini tips-tipsnya ini supaya apa ya? Semua juga bisa ngikutin jejak ustadz-ustadz yang sudah belajar sampai lulus bahkan seperti itu. Ya ini sebenarnya pertanyaan atau apa ya? Yang dijadiin orang, bikin orang takut gitu lah ketika dengar saya belajar di Arab Saudi terus wah belajarnya bahasa Arab, terus nanti kalau saya mau ikut atau adik saya mau ikut belajar di sana gimana caranya biar bisa mengikuti pembelajarannya. Nah di kampus kami di Madinah ini sebenarnya nggak mensyaratkan buat yang daftar atau mau kuliah di sini harus bisa bahasa Arab, karena ada fasilitas yang namanya persiapan bahasa Arab atau i'dad lughah. Jadi di sini bahkan disiapkan 2 tahun persiapan bahasa kalau emang bahasanya belum ada basic, 2 tahun persiapan bahasa untuk mahasiswa yang belum ada kemampuan bahasa Arab yang mumpuni. Jadi karena bahkan dari awal kan kampus saya di Madinah ini kan buat wakaf ya, buat seluruh dunia putra-putra muslim terbaik yang mau belajar, bahkan dari negara-negara yang minoritas diberi kesempatan. Jadi ada banyak teman-teman saya yang bahasa Arabnya masih bisa kalau bahasa Jawa nol putul gitu ya Pak Prof. Iya. Sampai sini juga akhirnya setelah mengikuti proses 2 tahun belajar jadi bisa. Jadi ada persiapan buat bahasa buat yang belum bisa. Mantap sekali, luar biasa. Sekali lagi ya, ternyata yang nggak jago bahasa Arab pun ya bisa kuliah di Madinah gitu artinya nggak Ustaz nggih? Mantap sekali, luar biasa. Ini yang bikin minder itu sekali lagi biasanya bahasa Arab ya. Karena tidak semuanya itu benar-benar sudah menyiapkan sejak awal. Ya, kalau yang mungkin alumni pesantren itu sudah bukan penghalang, bukan masalah ya. Tapi bahasa Arab itu sudah makanan sehari-hari. Nah, apalagi sekali lagi yang memiliki modal bahasa Arabnya bagus, maka sebetulnya nggak perlu berpikir panjang untuk studi ke Arab Saudi ya, terutama di Madinah. Masya Allah. Nah, tadi diceritakan, itu tadi ada yang belum pinter bahasa Arab pun ada masa-masa semacam apa itu persiapan ya, i'dad yang juga sangat diperhatikan oleh kampus di Madinah. Masya Allah. Nah, kalau selama ini pengantar kuliahnya juga pakai bahasa Arab atau ada juga yang bahasa Inggris? Ini mungkin yang jago bahasa Inggris pengen kuliah yang ada bahasa Inggrisnya itu apakah di Arab juga ada ini, Ustaz? Ya, kalau di kampus saya di Madinah itu untuk jurusan-jurusan agama, kampus-kampus lain juga sih kalau memang jurusan-jurusan agama atau jurusan yang jurusan umum pada
umumnya pakai bahasa Arab. Tapi ada di kampus kami yang bahasa yang jurusan jurusan sains misalnya. Jurusan sains itu pakai bahasa bahasa Inggris malah. Karena bahkan jadi salah satu syarat untuk mau masuk harus punya sertifikat TOEFL misalkan. Kalau di Jeddah ada bahkan kampus yang 100% bahasa bahasa Inggris. Ada di karena emang pengajar-pengajarnya itu ya didatangkan dari Eropa, dari Amerika kayak gitu. Jadi bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Tapi kalau di kampus saya untuk jurusan-jurusan agama dan kebanyakan jurusan memang bahasa Arab kayak gitu. Masya Allah. Jadi ini informasi juga ya, ada tambahan bahwa di Jeddah ada kampus yang pengantarnya lebih lebih dominan pakai bahasa Inggris ketimbang bahasa Arab, Masya Allah. Karena pengajarnya diundang dari mungkin non-Arabic countries gitu ya. Jadi dari Arab, dari luar Arab seperti itu, sehingga pengantarnya harus pakai bahasa selain Arab, khususnya bahasa Inggris gitu nggih. Masya Allah. Kalau bahasa Mandarin bagaimana di Arab Saudi, Ustadz? Nah ini mungkin soal hari ini tuh yang ngetren juga bahasa Mandarin atau bahasa Chinese ya. Itu bagaimana di Arab Saudi, apa juga mulai ada gitu? Karena ternyata kita tahu Tiongkok atau Republik Rakyat China itu juga mulai banyak, saya kira, menyumbang kontribusi di berbagai negara. Kalau dulu ada istilah utlubul ilma walau bisin ya, carilah ilmu sampai ke negeri China. Kemudian sekarang trennya untuk belajar bahasa Mandarin itu di China di Arab Saudi apakah juga ada ya? Ya kalau di Arab Saudi terutama sejak ini sebenarnya baru-baru ini juga sih baru-baru ini ada kerjasama gitu. Sejak ada kerjasama, terus presidennya Tiongkok datang ke Arab Saudi itu ada selain kerjasama ekonomi juga ada kerjasama budaya. Jadi bahkan ada beberapa daerah yang pelangnya itu selain bahasa Arab, bahasa Inggris juga ditaruh juga bahasa Mandarin. Masya Allah. Jadi ada nama jalan atau ada semacam papan di Arab Saudi itu selain bahasa Arab ada bahasa Mandarin gitu nggih sekarang ya. Masya Allah. Jadi bahasa daerah. Mandarin sekarang sudah masuk di Arab Saudi ya. Sudah mulai ngetren karena ada hubungan kerjasama antara Tiongkok dengan Arab Saudi seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Bahkan itu walaupun secara di masyarakatnya mungkin masyarakat Arab atau masyarakat Saudi ini kurang akrab dengan bahasa Mandarin, tapi mulai ada bahkan di kampus-kampus itu kayak kelas khusus, kelas tambahan buat yang mau belajar bahasa Mandarin. Sampai bahkan waktu dapat cerita ini, saya malah dapat ceritanya kan dari atas budaya Adikbud KBRI Indonesia. Itu mereka bilang, wah gimana ini kita yang udah kerjasama lama malah kalah balapan sama Cina buat kerjasama budayanya gitu. Masya Allah. Jadi ini ada perkembangan menarik berarti ya. Di Arab Saudi ya Mandarin ya, bahasa dari Tiongkok yang juga saya kira di Indonesia ngetren itu di Arab Saudi juga lagi ngetren gitu ya. Masya Allah. Nah, ini menarik ya. Jadi kebetulan saya juga beberapa kali melakukan kajian tentang Tionghoa dan Islam ya. Tionghoa di negara-negara Islam, kemudian juga waktu di Amerika saya lihat ada tren juga kecenderungan atau masyarakat ini ya di Amerika itu juga mulai mengkaji Mandarin ya. Ternyata di Arab Saudi itu juga sama gitu ya, bahwa Tiongkok dengan bahasa Mandarinnya itu menarik perhatian masyarakat gitu.
Nah, ini luar biasa, artinya pengaruh Mandarin untuk masyarakat-masyarakat pelajar ya, dimanapun berada memang sudah seharusnya memiliki mungkin kemampuan bahasa itu tidak hanya bahasa Inggris ya, tetapi juga bahasa Arab dan bahasa Mandarin, kira-kira gitu nggak Ustaz? Ya, insya Allah. Jadi di kampusnya Ustadz Zuhair ini ada tawaran belajar bahasa Mandarin, padahal ini kampusnya kampus pemerintah, kampus Universitas Islam Madinah itu ya. Masya Allah. Wah, ini kalau Ustadz Zuhair sendiri waktu di Indonesia kan dari Madura, nggih. Nah itu juga sepertinya Madura pernah diberi apa juga ya pelatihan bahasa Mandarin gitu, nggih. Kalau saya sendiri selama di Madura mungkin belum pernah dapat ya, Prof. Tapi kalau daerah saya emang ada pengaruh Mandarin di daerah. Kan saya di Sumeneb ini. Iya. Terkenal sama masjidnya yang ternyata arsiteknya juga Tionghoa dari Tiongkok dulunya. Iya. Kayak Masjid Cengho di Surabaya, nggih. Nggih. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi, ini sisi lain kita bicara tentang pengalaman Ustadz Zuhair yang lagi kuliah di negeri para nabi. Ini sesuai dengan saya kira ajaran Islam bahwa kita harus belajar sungguh-sungguh, belajar yang baik-baik, belajar yang bermanfaat. Salah satunya adalah untuk mendapatkan ilmu itu kita perlu belajar bahasa. Nah, bahasa Arab ya, kemudian bahasa Mandarin tadi, ya selain bahasa Inggris tentunya. Nah, ini menarik ya. Kalau orang Tiongkok atau orang Tionghoa yang belajar di Arab Saudi itu apakah juga ada? Nah ini mungkin yang juga ingin saya tanyakan selain pengalaman pribadi itu apakah ada, kalau yang naik haji ya artinya itu berkunjung ke mana, ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah, kemudian ke Masjid Nabawi kan tentu ada. Tapi kalau soal yang belajar itu atau mengajar mungkin ya, yang mengajar kali ya, terutama kayak bahasa Mandarin tadi mungkin didatangkan dari Tiongkok langsung atau bagaimana itu kalau guru Mandarin itu? Kalau gurunya yang ngajar itu setahu saya masih mahasiswa. Jadi memang ada mahasiswa di kampus saya yang dari Cina. Jadi gitu. Jadi mahasiswa dari Cina itu, mahasiswa Tiongkok ya dari negeri China itu kemudian sekaligus diberikan kepercayaan untuk mengajarkan bahasa Mandarin di kampus Pak Zuhair ya, di kampus Madinah gitu, yeah. Di kampus-kampus Arab benar. Gitu ya. Masya Allah. Yeah. Luar biasa. Karena ini. Jadi jumlah mahasiswa Cina jumlah mahasiswa di kampus kami yang dari Cina itu juga bisa dibilang lumayan banyak juga, Prof. Jadi gitu ya. Mungkin di atas 100, Prof. Di atas 100 lebih banyak dari Indonesia gitu 100. Ya. Bersaing ya antara Indonesia. Kalau secara jumlah Indonesia dengan Tiongkok lebih banyak mana? Kalau sekarang di kampusnya banyak Indonesia, masih banyak Indonesia. Oh, masih banyak ya, tapi sudah termasuk perkembangan mahasiswa dari Tiongkok yang studi ke Arab Saudi banyak ya, tadi 100-an tadi ya? Iya, banyak. Masya Allah. Luar biasa ini. Bahkan salah satu kawan di asrama juga ada yang dari Tiongkok dan sering interaksi, sering dia masakkan apa kita dikasih kadang-kadang kayak gitu. Oh gitu. Jadi tinggal satu asrama dengan mahasiswa Tiongkok ya, luar biasa. Sama-sama belajar di Arab Saudi ya, di Madinah ya kan. Ini
sambil tadi masak-masak bareng ya, makan-makan bareng gitu ya. Iya. Tapi agamanya kalau boleh tahu kan orang Indonesia juga ini ya, penasaran biasanya. Itu yang dari Tiongkok apa juga mereka agamanya Muslim atau campuran atau bagaimana ya? Kalau yang di kampus kami Muslim semua itu Pak. Jadi oh gitu ya. Masya Allah. Nah ini yang lebih itu ya Muslim semua. Masya Allah. Dan ini yang dari bermacam-macam daerah dari Tiongkok gitu Pak. Masya Allah. Jadi dari berbagai daerah di Tiongkok, tapi yang Muslim itu belajarnya ke Arab Saudi gitu, guys, Ustaz. Iya. Nah ini saya kira juga menjadi penasaran kita ya. Ternyata orang-orang Muslim di Tiongkok itu tidak sedikit artinya ya. Kalau mahasiswanya saja ada yang jumlahnya sekitar 100 tadi ya. Masya Allah. Jadi Min Hao Ma gitu, Cao Sang Hao gitu kan. Bu Aini gitu kan, CC gitu kan. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum ke beliau-beliau juga ya. Ini luar biasa sekali. Jadi sisi menarik yang mungkin kita belajar tentang Arab Saudi itu kaitannya dengan Indonesia, Arab Saudi. Ini sudah banyak kajian, penelitian. Nah di video ini spesial saya dapat bocoran dari Ustadz Zuhair ini bahwa ternyata ya tidak disangka-sangka itu ada kajian yang relevan buat saya pribadi paling tidak, dan mungkin juga yang lain kaitannya dengan Tiongkok, kaitannya dengan Tionghoa, bahwa orang-orang Tiongkok itu juga pada belajar ke Madinah, ke negeri para nabi. Subhanallah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya buat hubungan yang baik antara Indonesia dengan Arab Saudi, kemudian Arab Saudi dengan Tiongkok, Arab Saudi dengan Indonesia, dan tadi ya Tiongkok dengan Arab Saudi. Nah ini dengan bahasa Mandarinnya tadi kita dapat informasi yang mengajar ternyata adalah mahasiswa-mahasiswa yang dari Tiongkok. Itu secara tidak langsung ya semakin membuat hubungan itu baik antara Islam dengan Tiongkok juga, dan Tiongkok dengan Islam yang memang sebetulnya dari zaman para nabi itu sebetulnya sudah terjalin. Ya buktinya apa? Kalau di Indonesia itu ada Cengho kira-kira gitu nggih, yang dijadikan nama masjid ya, di mana Cengho itu asalnya juga dari Tiongkok yang kemudian datang ke Indonesia menginspirasi kita semuanya untuk selalu belajar seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi bahwa intinya Ustadz Zuhair ini luar biasa berbagi pada kita tentang pengalaman belajar di Arab Saudi itu menyenangkan ya. Banyak teman, banyak sahabat, banyak bisa beribadah, kemudian juga dapat beasiswa. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong soal ini Ustadz, yang bisa diceritakan lagi. Kalau jauh dari keluarga itu terus bagaimana Ustadz kalau di sana? Apakah juga boleh bawa keluarga kalau sudah misalnya S3 misalnya ya, yang mau studi doktor, ya itu kan rata-rata sudah berkeluarga. Kalau masih S1 kan biasanya masih belum. Itu juga apakah ada Ustadz? Kalau di kampus saya ini memang diperbolehkan buat membawa keluarga. Bahkan ada beberapa teman yang S1 ini karena udah menikah ya emang, dan dia punya support buat membawa keluarga, ya akhirnya bisa membawa keluarganya. Walaupun kalau di kampus saya ini ada beberapa syarat tambahan, misalkan harus menyerahkan uang jaminan dan lain sebagainya gitu. Tapi diperbolehkan untuk membawa keluarga.
Di Masya kampus lain Allah. bahkan ada yang diberikan fasilitas buat rumahnya kalau mau membawa keluarga kayak gitu. Luar biasa. Jadi Jadi boleh membawa keluarga. betul-betul suportif ya. Ya, sampai-sampai segitunya Ya, ya, sampai ini apa namanya didukung juga ya kalau bawa keluarga supaya tambah semangat belajarnya, tambah fokus seperti itu ya. Masya Allah. iya. Nah, saya juga tahu ini kemarin waktu alhamdulillah ya saya diridhoi Allah bisa berkunjung untuk beribadah menunaikan kewajiban haji di tahun 2018 itu ke Madinah. Itu penerjemah atau translator dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu adalah mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di kampusnya Ustadz Zuhair ini, yang di kampus Oh, Universitas Islam Madinah itu paling terkenal mahasiswanya menjadi penerjemah haji dan umroh. Nah, ini luar biasa. oh Bisa iya. diceritakan Ustadz Zuhair apakah juga pernah menerjemahkan seperti itu atau menjadi penerjemah atau bagaimana soal seperti itu? Kalau saya sendiri untuk umroh dan haji belum 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 dapat kesempatan buat apa? Buat ikut di sana. Cuma ada apa namanya? Teman-teman ya? Ada teman-teman kayak gitu yang jadi penerjemah di haji dan umroh. Kalau saya pernahnya malah di eh, acara budaya, acara budaya yang diadakan oleh KBRI. Jadi tamu-tamu dari Arab Saudi menerjemahkan ke bahasa Arab gitu. Masya Allah. Jadi penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Masya Allah. Ini Ya, tambah sulit loh ini. Luar biasa ya. Kalau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, saya kira lebih mudah ya. Kita dengar orang Arab kemudian menyampaikan ke bahasa Indonesia mungkin lebih mudah ya. Kalau ini malah kebalik dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab seperti itu ya Ustaz ya. ya alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ya, tapi intinya mahasiswa-mahasiswa itu semua pada jadi andalan menjadi penerjemah begitu Ustaz ya. Ya, Itu juga dibayar Ustaz ya. ya ada apa namanya ada upah buat teman-teman yang terjun di umroh dan haji atau bahkan di kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah ini di luar beasiswa tadi Ustaz ya. Masya Allah. Nah itu barokahnya barokah belajar di negeri para nabi itu macam-macam sekali. Masya Allah ya, kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata bahwa intinya siapapun yang belum melanjutkan studi, ya, silahkan tidak perlu berpikir lama-lama itu menyiapkan diri untuk kuliah ya, terutama salah satunya itu di Madinah ya, di Islamic University of Madinah atau Universitas Islam Madinah. Mantap sekali. Ini saya hitung-hitung juga jadi bagian promosinya kampus Universitas Islam Madinah ini. Iya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sekali lagi kita termasuk juga dapat berkah ini ya, bisa mewawancarai mahasiswa Universitas Islam Madinah. Pak Zuhair ini luar biasa sekali lagi menjadi penerjemah, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain ya yang diikuti selama ini termasuk di PCIM ya, kemudian di kampusnya saya juga lihat punya kemampuan desain juga. Ini apa di sana ada diajari juga ya? Enggak. Kalau itu Videonya. oh ya, saya belajar belajar otodidak dan apa bawaan dari Indonesia sebelum berangkat kuliah dulu. Masya Allah, jadi modalnya nggak hanya bahasa Arab ya, tapi sampai ini ya digitalisasi itu sudah masuk di sana ya. Nah ini yang terakhir Iya. kaitannya dengan digitalisasi menurut saya menarik. Bagaimana
di Arab Saudi kaitannya dengan digitalisasi itu seperti apa yang dilakukan selama ini, Ustadz Zuhair? Kalau yang saya ketahui sendiri kan sebagai mahasiswa, terutama di bidang digitalisasi di pendidikan ya, Prof. Iya, betul. Emang di kampus-kampus di Arab Saudi, terutama sejak pandemi ini, banyak banget perubahan-perubahan atau kemajuan-kemajuan di bidang digitalisasi pendidikan. Kampus kami di Madinah itu punya platform sendiri untuk belajar. Jadi kami di sini belajarnya mungkin kalau teman-teman di Indonesia kebanyakan pakai Zoom atau Google Meet. Di sini kami ada platform lain dan itu mungkin udah satu Saudi pakai platform itu, dan apa yang modelnya dia tahu mahasiswa yang hadir itu siapa saja langsung dari aplikasi kayak gitu. Terus akses ke sumber pembelajaran juga alhamdulillah tercukupi dari sumber-sumber yang disediakan kampus, walaupun ada beberapa mahasiswa yang ketika pandemi ini di negaranya dan belum bisa balik, akhirnya mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Alhamdulillah sumber-sumbernya masih bisa tercukupi. Ya kurang lebih seperti itu, Prof. Ada Masya perkembangan Allah. yang sangat terasa terutama sejak pandemi ini. Luar biasa. Jadi digitalisasi sebagai solusi ya untuk Ya, menghadapi pandemi corona ya. Luar biasa. Jadi well prepare ya nampaknya di mana ini di Madinah ya, di Arab Saudi secara keseluruhan, di mana sudah tidak mengandalkan Zoom saja tetapi juga mengandalkan yang lain, yaitu produk dari Arab Saudi sendiri. Seperti fungsinya kayak Zoom, fungsinya juga kayak Classroom, jadi fasilitasnya sangat komplit dengan multimedia yang disampaikan. Tadi namanya apa, Ustadz? Itu namanya sebenarnya kalau kalau kita kan pakai Zoom. ya kalau kita di Saudi namanya Blackboard. Cuma kita kurang tahu itu emang buatan Arab Saudi atau kerjasama dengan penyedia jasanya. Oh, di Arab Namanya Saudi Blackboard. menggunakan Blackboard namanya, gitu. Nah, Ya. itu made in-nya masih ini ya belum tahu ya dari mana gitu, gitu. Oke, luar biasa. Kalau dari bahasanya kayaknya bahasa Inggris ya, bukan bahasa Ya. Arab ini. Iya. Iya, ya. Mungkin yang terakhir juga nggak kalah penting bagaimana ya pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa ini Arab di situ. Apakah bahasa Indonesia juga diperhatikan? Kalau kita tahu Al-Azhar itu di Al-Azhar ya di Mesir itu bahasa Indonesia dijadikan termasuk bahasa tambahan ya dalam kegiatan apa ekstrakurikuler atau mungkin tambahan bahasa kedua seperti itu. Kalau di Arab di Madinah bagaimana bahasa Indonesia di situ perkembangannya? Kalau perkembangan bahasa Indonesia di Arab Saudi sebenarnya kurang begitu terasa, Prof. Kurang begitu terasa, cuma ya mungkin terasanya cuma di sekitar daerah-daerah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Oh, Kalau pedagang-pedagangnya kan itu. Iya, itu buat jual beli ya, buat jual beli. Ya, Saya lihat beli. penjual-penjual di sekitar Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu ternyata bisa bahasa Indonesia itu ya. Iya, Jadi Prof. justru perkembangannya bahasa Indonesia itu di area sekitar masjid ya, untuk keperluan bisnis ya. Iya. Tapi Banyak kalau untuk teman-teman yang pendidikan masih belajar belum. bahasa Arab, iya. Terus mau nyoba apa namanya, mau nyoba bahasa Arabnya ke pedagang malah ditanggapinya pakai bahasa Indonesia. Nah, ini juga sisi menarik saya kira, cerita-cerita orang-orang Indonesia ya, sahabat-sahabat kita ya, senior-senior kita ya, teman-teman kita yang belajar itu maunya di sana menggunakan bahasa Arab, menghormati orang sana, justru mereka yang menghormati kita pakai bahasa Indonesia ya, subhanallah. Ini juga luar biasa, artinya justru membuat kita tambah percaya diri ya bahwa kita memang
ya diposisikan kayak raja gitu ya. Karena kan pembeli atau paling enggak konsumen adalah raja, itu betul-betul juga di situ dipraktekkan ya, terutama di mana itu di dunia pasar ya, di dunia pasar ya. Kalau di dunia akademik memang lebih formal, jadi buku-bukunya mungkin sangat dominan bahasa Arab, dan memang keperluan orang Indonesia untuk ke Arab Saudi sebetulnya belajarnya ya bahasa Arab itu ya. Walaupun sebenarnya dari KBRI juga sedang mengupayakan ini gimana biar di kampus-kampus ada kelas tambahan buat buat pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ada beberapa mahasiswa yang dilatih oleh KBRI buat menjadi pengajar-pengajarnya, cuma untuk secara program sampai hari ini belum jalan lah, belum efektif kayak gitu. Wah, itu jadi peluang kalau ada itu, Ustadz juga jadi guru bahasa Indonesia di sana. Jadi dua bahasa sekaligus ya, bahasa Indonesia juga bahasa Arab, berarti sekaligus belajar bahasa Mandarin. Wah, ini pulang-pulang jadi penerjemah bahasa-bahasa dunia. Nah, ini cerita unik, menarik sekali, kaitannya dengan budaya, kaitannya dengan bahasa, kaitannya dengan bisnis, ya kaitannya dengan hubungan internasional. Nah, ini semuanya ada di Arab Saudi, semua juga kita diskusikan hari ini yang sangat menarik. Tetapi sekali lagi saya tidak ingin lama-lama pembicaraan ini diteruskan, khawatir mengganggu kegiatan Ustadz Zuhair, karena itu sebuah kehormatan sudah ngobrol dari awal sampai hari ini ya, sampai detik ini. Semoga tidak bosan di lain kesempatan, nanti kita akan sambung lagi. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin ada pesan khusus dari Ustadz Zuhair ya, motivasi khusus Ustadz Zuhair, inspirasi khusus di akhir ini sebagai concluding remarks, sebagai semacam akhiran gitu kepada masyarakat Indonesia yang mungkin ya, perlu menyusul belajar ke Madinah, bahwa Madinah itu segalanya ada, untuk dunia ada, untuk akhirat ada. Monggo, Ustadz. Oke, kalau mungkin ini sebenarnya pesan buat saya pribadi dan juga mungkin buat teman-teman juga. Kalau yang punya mimpi buat belajar dimanapun, yakini dulu dengan mimpinya, kemudian jalani langkah-langkahnya. Nggak cukup dengan kita punya mimpi ini dan itu, tapi nggak menjalankan langkah-langkahnya. Tapi harus dijalani juga langkah-langkahnya, persiapannya, dan juga pengetahuan tentang proses-prosesnya harus diperdalam. Jadi selain memperbanyak doa, dan doa adalah senjata utama bagi seorang mukmin, tapi juga harus dibarengi doa, dan dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar yang terus-menerus. Mungkin seperti itu, Prof. Pesannya buat saya pribadi dan juga buat teman-teman yang mau belajar dan pengen punya kesempatan belajar di luar negeri dan dimanapun. Masya Allah, luar biasa. Betul sekali ya, setuju sekali, luar biasa ya. Harus banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biar seluruh mimpi-mimpi, niat-niat kita selalu dikabulkan oleh Allah, tapi juga jangan lupa diiringi dengan usaha sungguh-sungguh mempersiapkan apa yang diperlukan, mempersiapkan apa yang seharusnya kita lakukan ya untuk meraih cita-cita, untuk meraih mimpi-mimpi, juga hal-hal yang kita inginkan. Apalagi untuk belajar di negeri para nabi seperti Ustadz Zuhair ya, yang luar biasa ini. Sekali lagi luar biasa kita mendapatkan inspirasinya. Semoga video ini bermanfaat buat saya pribadi, untuk Ustadz Zuhair, untuk yang melihat semuanya dimanapun berada. Silakan selalu melihat channel ini ya, juga saya boleh mendapati
dengan Ustadz Zuhair. Untuk teman-teman yang lain untuk subscribe video ini, Ustadz, monggo. Oke, siap. Silakan teman-teman di subscribe. Saya sudah lihat beberapa kontennya dari Prof. Khairul Mahfudz ini dan Masya Allah banyak sekali pembelajaran yang bisa didapat, banyak sekali manfaat-manfaatnya. Semoga di lain waktu bisa kembali ngobrol begini lagi, Prof, dengan ketemu langsung atau di kesempatan lain.